wallet khusus akun yang pada saat melakukan remove muncul perintah kue basi ya. Tuh, gampangnya. Saya kalau soal bahasa Inggris saya lidahnya agak belibet ini. Ya. Address walletnya yang mana, Bu? Ada yang bertanya juga seperti itu kan dari tim saya. Address walletnya itu CTC ya, address wallet CTC yang terkoneksi ke dalam akunnya Bapak Ibu, yang terkoneksi di dalam Web3-nya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang di list nanti saya akan share di dalam grup. Kemudian untuk trading live nanti akan dipandu oleh Pak Hendrik ya. Seperti apa nanti semuanya beliau yang akan maju, karena memang kita semua ya, bukan Bapak Ibu saja, termasuk saya. Saya juga menunggu informasi dan mekanismenya seperti apa itu dari Pak Hendrik. Oke. Jadi kembali lagi kita di sini sama-sama posisinya Bapak Ibu ya, sama-sama ingin menjalin silaturahmi, mendapatkan informasi. Kalau kita terlalu negatif dan marah-marah, endingnya apa? Endingnya kita yang rugi. Kenapa? Karena kita tidak akan dapat informasi kelanjutannya seperti apa. Akhirnya Bapak Ibu di-kick ya. Di-kick itu bukannya langsung kick ya, kalau saya perhatikan ya. Kalau hanya sekedar sharing, keluh, kecewa, itu wajar Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, kebanyakan menimbulkan aura negatif, memancing, atau menjadi provokator. Nah, itu yang tidak boleh. Karena di grup banyak sekali orang-orang yang masih positive thinking, yang masih mau berjuang, ya, karena mereka punya tim besar di bawahnya. Ya, bukan berarti mereka ini jahat, tidak mau menghiraukan keluh kesah, tidak, bukan itu, tapi sewajarnya ya, karena posisinya kita semua sama. Oke, mungkin ada yang baru masuk, saya ulangi lagi informasinya buat Bapak Ibu yang saat ini melakukan proses remove ya, remove CTC Plus di walletnya, terjadi muncul tulisan kue basi. Nah, mohon nanti di list ya address walletnya ya, address wallet CTC Plus yang terkoneksi dengan Web3 atau akunnya Bapak Ibu yang kena bugs ya. Nah, itu aja informasinya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, saya coba buka juga sesi, kalau mau ada yang sharing boleh silakan. Kalau misalkan tidak ada, nanti kita akan close, karena memang untuk Zoom kali ini saya mau share informasi aja. Ini informasi darurat ya sebenarnya. Oke, boleh Pak Dani, boleh dibuka mic-nya Pak Dani. Oke ya Bu, Assalamualaikum. Ya Pak, waalaikumsalam Pak. Itu menindaklanjut tadi yang Ibu informasikan tadi, saya belum jelas itu yang basi semua kawan-kawan, contoh yang akunnya misalkan di satu dompet itu ada 4 atau 5 yang sukses, ketika basi yang dikirimkan alamat dompet yang itu aja ya Bu, atau gimana? Yang itu aja Pak. Jadi khusus yang kan saat ini kan ada nih, saya perhatikan di grup ya, pada saat dia mau remove CTC Plus-nya ke token Pocket, ya. Muncul tulisannya kue basi tadi Pak. Iya. Nah, itu jadi akun itu aja. Dompetnya kirimnya kemana? Nanti saya list di grup Pak. Oke, siap. Makasih ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Ya, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Sama Pak. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut Pak Rian. Boleh silakan dibuka mic-nya. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Iya, ini mau ngasih informasi aja masalah QBC yang untuk unstake. Kalau saya kan standby sebelum jam 7 pagi ya, saya sudah prepare semua. Itu memang kalau menurut saya itu memang karena sistemnya padat aja Bu. Jadi saya dari 50 akun itu cuman satu aja, karena gini, dia opsi pertama itu kan ada 15 yang sukses, jadi dia cuman karena keterlambatan sibuk aja, jadi cuman berhasil 10
unstake, Syukur, tapi Pak. lainnya semua sukses semua. Jadi kalau menurut saya itu karena apa kepadatan untuk proses Ya. unstake saja. Jadi Ya. enggak perlu dikhawatirkan sebenarnya. Jadi kalau apa teman-teman kan ini kok kita unstake muncul gibasi itu cuman kepadatan aja, karena kalau memang mau di prepare ya sebelum jam 7 sudah dikonekkan, itu enggak masalah untuk mensiasati permasalahan tersebut, Bu Eli. Mungkin Ya, gitu betul. aja. Baik. Bagi teman-teman ya Baik, Pak Rian. yang kebingungan, biar karena saya enggak nyaman-nyaman enjoy aja. Jadi sebelum jam 7 kurang 5 lah di prepare dulu walletnya, jadi enak tuh, jadi kerjanya nyaman. Kalau khusus yang banyak memang dia terlambat gitu loh, karena Ya. cuman 4 menit aja kalau saya lihat. Jadi Ya. 15 kali nggak nyampe, baru berhasil Ya. cuma 10 kali, tapi kan nggak apa-apa, nanti kita ulangin lagi juga nggak masalah gitu. Ya. Gitu Benar, dulu Bu benar Eli. sekali, Pak. Ya. Maaf ya. Baik. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Memang kita di sini makasih. sharing kok. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Jadi yang dikatakan sama Pak Rian itu ada benarnya, Bapak Ibu ya. Selain itu, kendala di teknologi handphonenya masing-masing juga. Oke, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya setiap jam 7 kurang itu sudah standby. Saya standby 3 handphone, 1 tab. Oke, jadi pada saat posisinya sudah 000 semua, saya klik. Yang 3 jalannya sama, ya langsung terproses unstake. Yang 1 karena memang teknologinya handphone saya yang 1 agak jadul ya. Nah itu dia loadingnya lama. Nah, jadi mungkin kendalanya karena serentak tadi. Kemudian yang kedua masalah teknologi dari handphonenya. Karena kan handphone itu kan ada yang RAM-nya besar, ada yang RAM-nya kecil, yang sedang. Nah, itu juga sebenarnya berpengaruh. Kemudian berpengaruh juga dengan masalah internet, ya. Jadi kalau misalkan jam 7 itu ya jam yang pasti ya, setiap pagi saya perhatikan memang itu selalu terbuka. Nah, kalau misalkan tidak dapat ya Bapak Ibu mungkin boleh sesekali cek di grup ya, karena banyak kok teman-teman yang suka standby setiap jam. Nah, begitu muncul jam tertentu pembukaan unstake, Bapak Ibu coba lakukan yang wallet-wallet yang tadi tidak sempat untuk unstake ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke Pak Sahrito dari Madura. Silakan Pak Sahrito. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Ya, kalau Selamat pagi. Bu Eli yang namanya orang yang lagi positif ikut Bu Eli, ikut Pak Hendrik, ya tetap sabar saja aja gitu. Meskipun ya mengalami kayak tadi saya mau unstake 2 kali keduanya gagal gitu. Ya lagi nunggu. Ya, mungkin masuknya besok. Saya pernah pengalaman yang kemarin juga unstake-nya gagal, tapi tadi pagi udah masuk itu, tapi langsung masuk 2 itu, nambah itu anunya. Ya sabar. Oh, iya Pak ya. Wah, luar biasa. Berarti dia langsung terkompon, langsung otomatis ya Pak ya? Langsung kompon otomatis ini, langsung masuk 2. Tapi tadi mau unstake itu masih 24 jam lagi, berarti besok lah gitu aja. Iya benar Pak. Jadi sebenarnya walaupun tidak sempat untuk unstake, ada kesempatan untuk besoknya melakukan lagi dan ternyata double ya Pak ya. Kalau saya sekarang berinisiatif, jadi mana yang aku noksi ke satu aja, mudah-mudahan tembus semua nanti kalau ada modal, kan begitu. Iya, amin. Tapi kalau saran saya, sasaran harga lagi rendah ya Pak ya. Ditahan dulu aja. Sama seperti yang pernah disampaikan sama Pak Hendrik waktu di Zoom sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Jadi kita harus pintar menghitung nih, kalau memang harganya naik dan itu kita lihatnya untung, silakan lakukan. Tapi kalau harganya lagi turun, ya udah nikmati yang sudah berhasil aja, karena apa ya, sudah berhasil otomatis dapatnya lebih banyak. Benar ya Pak ya?
Udah Iya. enjoy aja yang namanya orang positif bagi tidak ada bisnis lain yang mau dikerjain ya sabar aja menunggu yang namanya kayak ini. Cuman mohon kepada sistem ini mudah-mudahan ya kayak gini aja lancar. Ini kan masih dalam tahap pembelajaran intinya baru sebulan. Masih ada Betul, Pak. opsi-opsi yang seterusnya kan begitu. Jadi Betul kalau sekali, Pak. iya, kayak saya punya saya tadi itu cuman dua itu yang sukses, tapi punya istri saya itu udah sukses juga bisa di Aztec gitu kemarin. Tadi saya gak nutur karena bener katanya Bu Eli itu HP-nya lagi udah agak kepenuhan kali mau nge-stay kedua kali ini gak jalan. Iya, karena saya mengalami hal itu, Pak. Standby saya, Pak, sebelum jam 7 kurang tuh. Jadi saya itu selalu tekniknya gini, biar dia tidak loading lama. Jadi saya sudah buka, saya klik home. Nanti saya kurang lebih jalan 30 detik saya klik stacking. Habis itu 30 detik lagi saya klik home. Jadi dia bolak-balik. Jadi dia nggak sempat menutup kan, Pak. Begitu di jam 000 langsung saya klik. Iya, sebetulnya begini Bu, gak usah ke home, gak usah ke itu. Kemarin saya pengalaman juga langsung bisa. Jadi aspek pertama langsung sukses itu, langsung sukses katanya. Langsung ngeklik Aztec lagi tuh, Aztec lagi langsung itu klaim kedua, Aztec kedua langsung pencet. Jadi gak usah ke home itu sebetulnya. Oh enggak, maksud saya itu Pak biar layarnya standby terus gitu loh kalau di saya. Tapi kalau misalkan ada dua akun, ada tuh satu handphone saya, satu akun saya kan dua kali unstack, iya itu tinggal unstack aja. Iya kira itu. Jadi nah, kalau masalah remove boleh, saya nggak pernah remove ya, tapi punya saya kemarin pernah remove tidak ada masalah. Ini saya mau mencoba, ini ada 22 mau remove bener apa enggak itu ada nggak bisa remove di grup katanya teman-teman itu. Iya. Tapi katanya ini coba nanti gas fee-nya berapa Bu Eli itu kalau di remove sekarang naik atau turun? Gas fee masih sama Pak, karena memang ini kan BNB kan lagi turun ya Pak, jadi pasti naik ininya Pak desimalnya. Berarti tetap 17.500. Iya, kurang lebih di angka segitu Pak. Ya, saya kurang karena saya kan remove-nya di opsi 1 ya Pak ya, jadi remove-nya itu pun udah berjalan 1 bulan baru semalam saya coba remove. Nah jadi kan maksudnya walaupun dia kena di 17.000 atau 18.000 saya masih untung karena di opsi 1 kan gitu kan Pak. Ya, tapi lancar Bu Ili kan? Alhamdulillah punya saya lancar. Berarti tidak semuanya. Baru saya ya tidak semua Pak. Jadi ada beberapa server. Jadi gini, setiap member ini kan punya wallet banyak nih Pak ya. Dan ini kan kita jumlahnya banyak. Dan server yang disiapkan itu ada banyak juga. Jadi ada beberapa server yang lagi kena bugs ini Pak, makanya dia kena QBC Pak. Ya jadi karena saya semalam komplain, saya kemarin komplain kan ke para leader di atas, ini kenapa hampir semua grup banyak yang komplain masalah remove aja pun dibatasi. Kalau seperti ini tidak boleh lah, karena mereka sudah mengikuti kemauan dari opsinya, menyiapkan gas fee, melakukan unstack. Tapi kalau misalkan haknya mereka dibatasi juga, ini memang kurang baik. Nah, jawaban dari para leader di atas itu, ini kayaknya kena bugs deh, tapi nggak apa-apa, kita minta tolong yang address walletnya kena bugs, di-list aja, nanti coba diajukan untuk pembenaran, untuk pengecekan ya, server mana nih yang kena bugs gitu Pak. Ya, kalau punya saya kan belum dicoba di apa kena. Ya. Belum, ya biarin aja kalau punya Bu Ili masih bagus. Kalau misalnya nanti saya mau unstack ya nggak bisa, saya tetap laporin ke Bu Ili gitu aja. Ya, gitu. Jadi memang khusus yang kena ini ya, kena QBC aja ya. Kalau yang aman-aman is okay, nggak usah dipikirkan. Ya kemarin kan saya mau dikumpulin, mau di yang punya istri saya itu mau ditaruhin, mau diklaim lagi. Saya mau nge-remove yang punya saya dikirim ke walletnya istri saya. Cuman ada dengar gak bisa remove ya saya diem aja dulu. Oh ya, nggak apa-apa, nanti dicoba Pak ya. Kalau misalkan terjadi masalah nanti di list ya.
Ya, oke gitu aja Bu, ini sekitar dari Oke, baik. saya. Mudah-mudahan tetap tidak ada kata-kata scam ini CTCP, karena juga saya Amin. lagi menunggu opsi seterusnya. Ini di opsi Amin. kedua aja saya cuman nggak di remove, tapi udah 300 akun yang saya udah itu. Ada yang dapat Alhamdulillah. 3, ada yang 3 lebih itu. Tapi dengan Ya. saya nggak di remove, dulu di situ Ya, nungguin baik, Pak. karena saya kan udah dengar dari Pak Hendrik disuruh remove atau disuruh opsi 2 kerjakan, nanti langsung trading live katanya. Itu aja yang namanya Ya. orang yang kami kepada leader, ya gitu aja. Ya. Oke, siap, Pak. Iya. Terima kasih Bu Ili ya, terima kasih Sama-sama, kepada Pak. maaf kepada teman-teman kalau ada kata hilaf ya dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke Pak Arwani Gagak Lawung. Wah, ini leader hebat ini Pak Arwani nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Pak. Ya, selamat siang Bu ya dan teman-teman semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita dikasih kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan serta kesuksesan. Amin, amin Pak. Bu Eli, mungkin saya punya pengalaman yang berbeda dengan bapak-bapak tadi. Saya hanya ingin memastikan aja. Ini masalah yang opsi 1 ya Bu Eli ya. Kebetulan kan kalau kemarin-kemarin itu aku sih diem aja, dikirain masih memang telat atau gimana gitu. Tetapi dengar kalimat awal Bu Eli tadi, mungkin punya aku 1 itu kenapa mungkin Bu, karena kan gini, yang di opsi 1 itu kan aku yang waktu awal-awal itu loh, kan aku udah sukses 11 tuh. Tetapi yang selalu masalah itu cuma wallet yang 1 Bu, yang raja kedua itu. Kan aku pakai 4 HP tuh, HP ku, istri dan HP anak-anak. Dikirain, oh ini mungkin terlambat nih waktunya. Nah, beberapa besoknya itu aku tak klaim dulu pertama tuh yang selalu bebasi itu. Tetapi yang 10 lancar aja Bu, semuanya lancar, nggak ada masalah itu. Cuman yang 1 itu toksil itu yang bebasi terus. Apa itu nanti tak ikutin ke listnya Bu Eli ya, mungkin bermasalah mungkin ya. Udah seminggu itu Bu. Oke, kalau yang itu Pak, mungkin boleh di list, tapi di beda list ya Pak ya. Kerja itu khusus ya Pak ya. Karena kan ini kita harus per ini ya, per trouble ya, per masalah. Jadi kalau yang masalah untuk remove, nah listnya ini. Nah untuk yang Bapak ini kan masalah di unstack ya Pak? Iya, di unstack Bu. Jadi ya. Oke, kalau yang Bapak punya nanti berbeda ya, nanti biar dia klik ke saya, karena jangan sampai nanti bercampur ini Pak, karena permasalahan kan beda-beda Pak. Oh iya, kalau aku sih Ya. cuman 1 itu sih, kalau yang 10 lainnya itu sih lancar-lancar aja. Memang ada yang telat, terlambat, besoknya itu bagus, normal, bisa sukses. Iya. Cuman 1 toksil itu tak perhatikan 1 minggu itu gagal terus itu. Berarti baik, siap itu Pak Rani. beda list Ibu ya, berarti itu nanti ya. Beda list Pak. Saya jeprikan aja ke Ibu ya yang untuk Nasdaq yang masalah itu ya, punya saya ya. Iya betul Pak, itu Bapak japri ke saya aja. Jadi biar tidak tercampur nih Pak, karena kan nanti pengecekannya berbeda kan Pak oleh sistem. Tapi kalau untuk remove waktu itu bagus Bu, lancar Bu. Yang itu yang bebas ini tadi. Oh iya, nggak apa-apa kan sekarang, tapi kan tetap kendala utamanya kan unstack-nya kan Pak. Oh iya, berarti nanti aku ambil alamatnya yang di dalam itu Bu ya, yang di wallet Web3-nya yang di dalam itu nanti tak copy-in, tak kirimin ke BLI ya. Iya, boleh bukan alamat itu Pak, sebenarnya address wallet CTC Plus yang terkoneksi aja Pak, gampang juga kan, tinggal di depannya aja Pak, di token pocket. Itu kan sama. Oh bukan, ini yang kasus yang unstack itu tadi Bu. Iya, yang unstack. Yang unstack tetap address walletnya Bapak. Address walletnya itu yang di TP atau yang alamat yang di dalam Web3 itu, yang di wallet Web3-nya itu? Tetap di TP Pak, coba gini Bapak, gini aja, biar kita nggak 2 kali kerja, saya buat laporannya. Alamat TP-nya iya, alamat address yang di Web3-nya iya Pak ya.
Oke, siap. Dua ya. Oke. Saya rasa cuman itu aja Bu masalahnya, yang lain Oke. udah semuanya udah lancar lah, tinggal nunggu GoTo 10M plus aja Bu ini Mas. Oke, baik. Oh iya, baik, mau baik, tanya Bu, mau lupa Bu. Itu tadi kan Ibu Eli kan bilang tuh mau di PPN yang buat trading live sama Bung Hendrik. Maaf kalau boleh tahu kapan Bu ya? Kalau itu nanti Pak Hendrik yang akan menyampaikan ya Pak ya, karena memang saya juga pribadi juga masih menunggu Pak. Siapa tahu Ibu dapat bocorannya minggu-minggu ini kali. Kayaknya Belum, sih, Pak. iya sih kayaknya. Belum. Nggak tahu juga saya Pak, maksudnya saya belum dapat informasi dari Pak Hendrik, cuma Pak Hendrik bilang dalam waktu dekat. Semuanya lagi di-prepare. Oke deh kalau gitu, makasih Bu Eli. Mudah-mudahan Bu Eli dan Ya. keluarga selalu sehat dan bahagia. Amin Pak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke Bang Choi. Boleh Bang Choi dibuka mic-nya? Ya, assalamualaikum Bu Eli dan teman-teman semua. Ya, waalaikumsalam Pak. Bu Eli mau tanya, saya kemarin kan klaim 20 walet itu. Setelah klaim kata remove. Nah, setelah di remove kan itu masuk ke kolom pending tuh Bu. Oke. Itu yang 18 itu masuk ke TP semua, yang 2 ini tidak masuk dan di pending pun hilang Bu. Jadi 000 gitu Kenapa itu Bu Eli? Oke, nanti Bapak berarti trouble-nya lain ya. Berarti hari ini saya punya 3 laporan ya. Nanti Bapak japri ke saya ya. Yang pending jadi 0 tapi tidak masuk. Itu WhatsApp Ada saya 2 walet, japri ya Pak. 18 masuk semua, yang 2 itu tok. Kok nggak masuk? Ya, yang 2 aja. Iya. Yang 2 aja nanti japri ke saya Pak ya. Tapi kasih tahu ya Pak ya, permasalahannya ini Bu Eli. Nah, ini address file saya. Jadi saya bisa buat laporannya juga enak ya. Iya. Lah Oke, nomornya oke. Bu Eli nggak punya ya aku Bu? Saya sebutin aja nomornya Bapak. Karena kalau saya sebutin nomor saya biasanya berkali-kali nih ya yang saya alami. Ini ada yang orang-orang yang ikut Zoom, habis itu melaporkan nomor saya nomor saya di blokir Pak. Siap Bu Eli. Mangke sampean mawon yang kemping kula nggih, yang kemping saya ya. Ya. Oke, 08 berapa Pak? 0856 4847 4847 2497. 2497 dengan Bang Choi ya. Ya benar Bu Eli. Ya. Oke. 0856 4847 2497 ya Pak. Ya benar Bu Eli. Oke. Siap. Makasih Bu, sudah itu saja. Semoga Oke, semua baik. semakin baik. Nggak ada scam di Amin, TV. Amin. Amin. Itu Makasih. harapan kita semua ya Pak. Ya, amin. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke Kak Dina yang kayaknya Ibu ya. Ibu Kak Dina. Ya, assalamualaikum Mbak Eli. Waalaikumsalam Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini kasusnya sama Bang Choi. Kemarin itu remove 10. Yang 8 masuk. Yang 2 itu di pending remove-nya 0, tapi nggak masuk ke TP. Oke, nanti itu japri ke saya Bu ya. Tapi dibuat ya. Masalahnya apa ya Bu ya, sama address walletnya ya. Ya, nanti dijapri ya, Mbak Eli. Oke, baik. Siap Bu Kadina. Ya, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut ke sayang janda pirang. Waduh, ini. Kalau udah ngomongin sayang janda pirang, yang di rumah pirang apa hitam, Pak? Halo, assalamualaikum Bu Eli. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya, hasil opsi 1 nggak bisa di-remove atau gimana sih? Opsi 1 tidak bisa di-remove. Tadi saya sudah informasikan, Pak. Kita ini kan untuk CitySeeker kan banyak servernya, Pak. Dia bukan hanya satu. Jadi ada beberapa server yang kena bugs. Jadi nanti saya di grup akan share list ya. Siapa-siapa aja yang mengalami hal tersebut, boleh list address walletnya, Pak. Oke.
Soalnya punya saya udah Ya, 3 hari nggak bisa unstack dan nggak bisa remove hasil opsi 1. Tidak bisa unstack itu karena telat di jamnya atau memang di jamnya tapi nggak bisa unstack, Pak? Jamnya soalnya kan udah ganti. Kadang aku unstack pagi, terus sore, siang, kadang dibuka kan. Pas jamnya habis 00, aku unstack nggak bisa lagi. Oke, berarti kalau itu Bingungnya. sih sebenarnya permasalahannya gini, untuk jam fix setiap hari ya, Ya. untuk unset itu dilakukan jam 7 pagi pas, Pak. Jadi Bapak standby jam 7 kurang. 7 kurang 1, 7 kurang 2 udah standby, Pak. Jadi begitu dia jam 7 Bapak langsung klik unstack, ya. Oke, siap. Berarti Oke, untuk jadi remote, permasalahan Bapak hanya remove aja ya. ya beberapa wallet emang ada bug gitu. Oke, ya benar Pak. Jadi nanti saya kan di grup nanti akan bikin list tuh. Nanti Bapak tinggal isi aja address walletnya ya. Di grup mana Bu Eli? Saya nanti nggak ada di situ. Di grup yang ada tulisan China-nya Pak. Oh, aku nggak di situ Bu Eli, nggak masuk. Bapak di mana? Yang digilin live 1 sama plus V3. Oh, saya tidak admin di situ soalnya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Bapak boleh nomornya Pak berapa? 08 0851 91 91 6000 6000 70. 70 dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mustafa. Iya. Oke, baik Pak. Nanti saya japri ya. Iya, terus mau tanya info terbaru apa? Soalnya ketinggalan Zoom ini Bu Eli. Kalau info terbaru yang kemarin itu Pak Hendrik menyampaikan bahwa nanti kita ada namanya trading live Pak, bisa menggunakan CTC Plus yang ada di akunnya kita masing-masing dan juga bisa menggunakan akun yang ada di kita beli Pak. Oh, CTCP dari iDrop sama beli bisa gitu? Bisa digunakan untuk tradingnya nanti Pak. Jadi nanti Iya. Kalau saya punya 100 atau 1000 wallet, semua wallet bisa ikut trading kayak gitu ya? Nah, kalau untuk berapa jumlah yang bisa diikutkan itu nanti Pak Hendrik yang akan informasi. Intinya jadi nanti ada opsi untuk trading live Pak, itu aja. Berarti mining sama trading live nanti duluan trading live ya, Weli? Kayaknya trading live-nya duluan Pak. Oke. Oke, Weli itu aja. Terima kasih ya. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang juga Pak. Oke, kita lanjut ke Pak Muhyiddin Fans. Boleh dibuka mic-nya Pak Muhyiddin? Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak. Kabar gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Frans. Amin, ya rabbal alamin. Kalau sehat mah Bu. Sehat tuh sekarang Bu. Ya, gimana Pak? Ini Bu, saya mau tanya permasalahan. Saya juga mendapatkan permasalahan Bu. Apa tuh? Barangkali Ibu bisa membantu kan begitu atau rekan-rekan masalah saya ini. Kantong kiri kanan kering semua Bu, gimana Bu? Kalau itu mas saya juga sama Pak. Aduh, si Bapak ada-ada aja. Kantong kiri kanan termasuk kantong baju, dompet kering semua, gimana ini? Iya. Terus gimana Pak? Kerja di opsi 2 tetap jalan, kita jalanin satu hari 300 saya kerjain. Wih, luar biasa. Doain aja Pak. Ini kan memang sebenarnya memang lagi fasenya ya di dunia kripto ini, memang lagi fase penurunan harga semua ini Pak. Nanti kalau doain aja pada saat fase ini bisa dilalui, nanti Aster naik, BNB naik, BTC naik, jadi otomatis juga CTC Plus juga akan naik Pak. Jadi nanti Bapak bisa menuai hasil di sana. Nah kemudian nanti yang berikutnya, nanti kita kan mau ada trading live tuh, yang katanya Pak Hendrik bisa diuntungkan 10 kali lipat, kan gitu.
Itu Bu yang dimaksud Ibu tadi. Begitu naik CTC naik, nah kita remok Bu baru. Iya gitu Pak. Ibu. Hari ini kita masih kering aja Bu. Aduh, deh kerja jalan setiap hari sama istri. Alhamdulillah istrinya selalu mendampingi ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, kita dari awal kerja sama berdua sama istri dan anak-anak. Alhamdulillah. Itu keren Pak, suami istri kompak Pak. Kalau dia kering, saya ikut kering. Kalau itu sudah otomatis Pak, karena Bapak kepala rumah tangganya. Seperti kontak Bu, kontak batin itu ya. Iya, sabar ya Pak ya, doain aja. Kalau misalkan ini kripto dunia ini bisa melalui fase ini, nanti dia akan naik, ya, naik, dan kita juga akan menikmati nanti yang Bapak Ibu dapatkan hari ini bisa dijual nanti di harga pada saat naik ya. Betul Bu, memang saya tuh sama istri. Hari ini memang bukan ini nggak jadi nilai, kalau kita punya modal ini nilai semua. Saya hitung ini sudah berjalan 4 ya Bu. Kebun harus standby di token pocket. Opsi 2 tetap kita jalanin, opsi 1 kita jalan, duit semua itu Bu. Punya modal. Sekarang misalkan di token pocket paling dikit kita naruh katakan 1000 token gitu kan. Begitu naik aja jadi angka 4, naik ke 5 jual. Begitu turun beli lagi jadi nilai besar. Iya Pak, siap Pak. Semoga ya Pak ya. Di kebun tetap berjalan, profit. Ya kita sebulan sekali, setengah bulan sekali, baru udah kita lihat, aduh, lumayan profitnya. Udah bisa orang nggak ada motor bisa kita pegang gitu kan. Iya, alhamdulillah. Nah itu pun ilmu yang kita dapat dari Pak Hendrik ya. Jadi sebenarnya banyak sih yang akan kita dapatkan ilmunya dari Pak Hendrik. Kita tunggu aja kesabaran dari Bapak Ibu ya. Semoga nanti juga trading live-nya juga menghasilkan cuan banyak ya Pak ya. Betul, memang kita di sini tetap kita bekerja, lakukan pekerjaan kita, ya kan. Hasilnya ya sabar, memang waktunya sabar gitu. Iya, betul. Akhir awal Januari kita nggak cuan kan begitu. Iya, benar itu Pak. Benar sekali. Akhir Januari cuan, bilang Ibu ke saya, Pak Pran, cuan sudah banyak. Aduh, boleh Bu, kita gaul-gaul. Boleh Pak, nanti kalau kita semuanya sudah pada cuan, nah siapa tahu nanti ada ide nih kita buat gathering kan. Wah, kan semua sudah pegang duit tuh, kita kumpul nih, satu Indonesia kumpul di mana. Itu asik kayaknya Pak ya. Gaulnya bukan gaul kita buang Bu, boleh setengah mati kita dari pagi sampai sore. Gaulnya ada tempat yang harus membutuhkan, panti asuhan. Iya. Oh iya, boleh. Agar manfaat uang yang kita dapatkan seterusnya tetap CTCP kedepannya eksis dan membaik, bertambah baik. Itulah kita bersama harus yang doa bareng. Boleh Pak, amin. Semoga Pak. Kalau mengeluh itu hasilnya juga kacau. Iya, bawanya sudah emosi aja ini apa yang dikerjakan salah mulu Pak nanti. Rasa aja rasanya itu tangan. Iya benar Pak. Tidak ada problem saya baik itu Aztec, baik itu Remove, nggak ada. Saya udah coba Remove beberapa lah, nggak banyak buat untuk bekerja yang ada aja. Katakan kita Remove dulu dijadikan sesuatu BSP udah cukup itu aja. Mungkin itu Ibu. Baik Pak Frans. Baik Pak. Mohon maaf kawan-kawan, saya selalu memang humor. Sekiranya kurang baik kata-kata saya mohon dimaafkan. Enggak ada yang perlu dimaafkan kok Pak. Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Oke, boleh dengan Pak Kardiman dibuka mic-nya. Iya, assalamualaikum Mbak El. Waalaikumsalam. Ya dulu kemarin saya mau tanya tapi karena hujan karena suasananya sedang tidak hujan ya alhamdulillah ada waktu Mbak El. Saya hanya ingin bertanya Mbak El, kira-kira kalau untuk poll opsi 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya itu belum ada kabar ya kira-kira Mbak El? Belum Pak.
Oh, belum ya. Oke. Belum Pak, karena nanti ya. untuk opsi ketiga itu akan buka pada saat target dari opsi kedua itu sudah terpenuhi Pak. Oh ya Mbak El, supaya saya sampaikan ke holder semuanya, opsi 1 mungkin kita kurang dana, atau opsi 2 mungkin karena sedikit hasilnya, ya tunggu opsi 3, 4 dan seterusnya gitu. Itu Ya, aja Mbak El, terima kasih, baik sukses Pak, selalu dan sama-sama Pak. gaspol Amin, semuanya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu ya, karena memang tidak ada yang raise hand lagi. Jadi gini, semua permasalahan dalam grup saya coba untuk membantu lah ya. Membantu bukan berarti saya ini punya wewenang untuk memutuskan semua itu, tapi saya di sini hanya membantu menjembatani semua masalah yang ada di dalam grup. Dan semoga apa yang sudah saya jembatani ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf ya, tidak langsung prosesnya langsung jadi, tidak ya. Karena memang harus ada proses yang namanya follow up, mengingatkan. Nah itu memang harus ada prosesnya. Sama halnya pada saat saya membantu proses dari akun-akun yang terbanned di CTC ya, di zamannya Tantin, itu juga butuh proses. Jadi tidak langsung. Karena namanya kita ini meminta bantuan, ibarat kata saya ini seperti jadi kayak pengacara ya, jadi harus naik banding. Nah seperti itu. Jadi butuh proses, nggak ada yang instan. Jadi kalau memang sudah oke semua, sudah masuk semua, nanti Bapak Ibu tinggal aja saling cek aja di akunnya masing-masing. Oh sudah oke gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu pakai laporan lagi. Kalau misalkan dalam waktu 3 hari tidak ada perubahan, baru boleh nanti follow up ke saya, dan saya juga akan melakukan follow up kembali ke atas. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Boleh deh satu orang lagi ya sebelum saya tutup, boleh ke Pak Zai. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Eli. Ya, selamat siang, Waalaikumsalam Pak. Ya, kenalkan saya Jai dari Indramayu Bu. Siap Pak Zai. Saya bisa ngomong nih. Ini saya mau menanyakan mengenai Tiger Eye, boleh? Boleh Pak. Update aplikasinya saya sudah update. Saya coba untuk swipe dari akun kedua ke akun utama gitu. Tapi untuk saat ini belum bisa ya Bu ya? Belum apa Pak? Belum bisa untuk transfer internal. Transfer internal tidak ada masalah sebenarnya Pak. Tapi tertulis di situ maintenance Bu. Oh, kemarin soalnya saya internal itu di awal-awal boleh, sekarang ditutup berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Gini Pak. Ditunggu aja ya? Ya, ditunggu aja. Atau gini, Bapak itu mau kirim kemana? Jadi kan saya ada 3 akun. Tadinya kan TP1 ya. Akun ke-1 kan saya bikin yang utama, akun kedua, akun ketiga. Nah itu saya kumpulin jadi 1 di akun 1 gitu loh Bu. Maksud saya biar supaya nanti ngirim ke TT Exchange-nya itu jadi 1 kali kena fee-nya kan. Gitu kan. Kenapa dari awal nggak langsung dilakukan Pak pada saat ya berapa bulan yang lalu? Oh kan baru saya bilang tadi baru update gitu kan, karena kan saya takut salah. Jadi saya mau transfer kilinnya, karena kan kemarin saya dapat USD itu untuk beli node untuk menambang kilin kan di Tiger Eye. Nah waktu tanggal 1 itu kan udah off, mulai tanggal 1 kalau nggak salah ya, itu udah off. Karena udah rame lagi infonya di akun resmi Twitternya itu bahwasanya harus di swap gitu kan, harus dipindahkan. Makanya saya coba untuk masuk lagi ke akun ilinnya gitu. Setelah itu saya mau coba tadi nggak bisa Bu, jadi makanya saya beraniin nanya lah. Oke, nggak apa-apa Pak. Sebenarnya gini Pak. Tunggu aja ya Bu ya.
Ya, saat ini kan berarti masih ditutup ya untuk yang internalnya ya, ditunggu aja. Tapi kalau nanti ternyata memang ditutup permanen, mau nggak mau Bapak memang harus kirimnya satu persatu, Pak. Oke, nah pertanyaannya itu kira-kira sampai tanggal berapa Bu untuk terakhir transfernya ke PT Eceng? Coba gini Pak ya, kan kebetulan memang dari kemarin kan saya masih fokus di CTC Plus ya. Nanti coba saya cari infonya, kapan terakhir nanti saya info ya Pak ya. Bapak, Pak Jai nomornya berapa ya? 0813 dan 9834 2129 Bu. 2129. Pak Zai, Tiger AI ya. Ya, sekalian satu lagi nih Bu, saya mau menanyakan, itu kan di akun Tiger AI USDY saya udah dikembalikan tuh Bu. Ya, nah di bawahnya itu ada nominal USDT senilai 1:1 lah ya Bu. Karena kan dulu seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya tadi mau saya swab ke USDT itu nggak bisa, nggak ada pilihan Bu. Itu gimana? Apakah harus transfer USDY-nya ke TT Eceng? Karena kalau dikirim ke sana nominalnya berubah dong Bu. Berarti nggak 1:1 lagi nilainya. Jadi gini Pak, USDY itu untuk saat ini memang dia harganya masih belum 1:1 ya Pak ya. Tapi memang target dari ownernya Pak Yuli kedepannya USDY itu adalah stable coin-nya dari kantin Pak. Jadi kedepannya nanti USDY itu 1:1 dengan USDT Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mau kirim pun sekarang tidak masalah, tapi jangan dijual dulu. Jadi pada saat dia sudah fix menjadi 1:1 mau Bapak jual silakan. Siap. Intinya saya disuruh nunggu lagi gitu ya. Karena kemarin tuh lumayan Bu, saya kan main di Tiger AI ya modal dari CTC juga gitu kan. Ya nggak banyak sih, cuma 3.500 USDT. Cuman saya pikir lagi kemarin kan perbandingannya 1:1, kenapa ini jadi 0,01? Aduh, gimana? Iya, makanya karena dia belum resmi aja Pak, belum resmi aja jadi stable coin. Tapi nanti kalau misalkan sudah resmi menjadi stable coin 1:1 Pak, informasi yang saya dapat begitu. Dan Pak Hendrik pun ada beberapa koinnya juga sudah dijadikan USDY Pak, karena targetnya kan 1:1 tadi. Ya siap ya nggak apa-apa ya, intinya saya udah tenang lah Bu, udah ada penjelasan dari Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Oke, Pak. udah itu aja, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu ya, nanti sore ada Zoom lagi sama Pak Santos ya. Jadi kebetulan kan Pak Santos juga lagi OTW ke Jakarta ya, dia ada acara keluarga. Nanti siapa tahu bisa bertatap muka sama Pak Hendrik ya, mungkin ada waktunya. Nanti siapa tahu kita dapat informasi yang terbaru ya. Oke baik Bapak Ibu ya, mohon maaf yang lainnya karena memang saya harus ada kegiatan lagi. Dan tadi niat saya hanya untuk memberikan informasi yang box tadi. Maka untuk itu Zoom pada malam hari ini saya tutup. Kita jumpa lagi besok. Dan saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.